Saya akan kembali ke contoh 448 untuk menjelaskan apa yang kemarin ditanyakan oleh Justin. Halaman 196. Contoh 448. Ya. Carilah subhimpunan dari himpunan 4 vektor di R4 ini ya. Subhimpunan di R4 ini akan merentang subhimpunan dengan 4 vektor ini akan merentang subruang W di R4. Ya. Nah, pertanyaannya, carilah dimensi dari W. Ya. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Soal ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, carilah himpunan bagian dari himpunan 4 vektor ini yang membentuk basis dari subruang W yang direntang oleh himpunan 4 vektor ini. Pertama. Kedua, otomatis ya, kalau ketemu basisnya, ketemu dimensinya. Nah, dimensi adalah banyaknya vektor di dalam basis tersebut. Nah, carilah subhimpunan. Lalu, caranya kita membentuk matriks A ini ya. Matriks A ini adalah matriks yang kolom-kolomnya adalah vektor U1, U2, U3, U4. Ya. Kolom pertama U1, kolom kedua U2, kolom ketiga U3, kolom keempat U4. Ya, ini matriks A. Kemudian dengan operasi baris elementer kita mengubah matriks A menjadi matriks echelon ya. Jadi A dirubah ke E menggunakan operasi baris elementer sebanyak berhingga ya, seperti yang kamu pelajari semester yang lalu ya. Kemudian kita mencari kolom-kolom yang ada elemen pivotnya, yaitu kolom pertama dan kolom kedua. Ya. Kolom pertama dan kolom kedua yang ada pivotnya. Ya. Kemudian kita kembali ke A lagi ya. Kita kembali ke A lagi. Ya. Kalau elemen di vektor di E yang memuat pivot adalah kolom 1, kolom 2, maka kolom 1 dan kolom 2 dari A itu merupakan basis dari ruang kolom ya, dari A ya. Jadi ruang kolom dari A ini seperti yang kita pelajari kemarin ya. A ini, matriks A ini
akan kolom-kolomnya akan merentang ruang kolom. Ya. Di R4. Ya. Kemudian dimensinya dari ruang kolom ini adalah peringkat kolom. Peringkat kolom. Saya kurung karena nanti kata kolom itu boleh dihilangkan karena peringkat kolom sama dengan peringkat baris. Ya. Nah, untuk mencari peringkat, kita mengubah A ini ke matriks echelon. Ya. Kemudian kita mencari kolom yang memuat pivot dan kolom yang berkaitan di A dengan kolom yang memuat pivot itulah yang merupakan basis dari ruang kolom ya. Jadi di sini peringkat kolomnya adalah 2 ya. Dimensi W ini apa? W ini adalah ini ya, ruang kolom ini ya. W adalah ruang kolom ya karena direntang oleh 4 vektor ini ya. Nah, jadi basis dari W adalah U1 dan U2 ya. Ini U1 dan U2 ya. Dimensinya tentu saja 2 ya. Jadi seperti ini. Basisnya adalah U1 dan U2. Ya. Dimensinya 2 ya. Dari mana diperoleh basis dari ruang kolom ini yang berada di dalam membran ini? Dari algoritma yang kemarin kita pelajari ya, algoritma ini ya. Algoritma ini kita mencari kolom-kolom dari matriks A yang berkaitan dengan kolom-kolom dari matriks E yang memuat elemen pivot ya. Algoritma ini ya. Kolom-kolom dari A yang berkaitan dengan kolom dari E yang memuat pivot ya. Nah, itulah yang merupakan basis. Jadi basisnya dari W adalah U1 dan U2 ya. Nah, sekarang saya tanya kepada Justin ya mengenai transpose yang kamu tanyakan kemarin ya. Apakah pertanyaan ini carilah subhimpunan dari U1, U2, U3, U4 ini yang membentuk basis dari W dapat diperoleh dengan cara mentranspos matriks A ini. Kalau soalnya harus subhimpunan dari keempat vektor itu nggak bisa, Rom. Ya, Tapi betul. kalau diberikan matriksnya doang itu mungkin. Ya. Kalau pertanyaannya hanya dimensi, bisa ya? Bisa, Rom. Bisa. Kalau pertanyaannya hanya dimensi, subruang yang direntang oleh 4 vektor ini bisa transposnya ya. Lalu ketemu matriks echelonnya, lalu baris-baris tak nol dihitung berapa itu dimensinya ya. Baris-baris tak nol itu adalah basis ya dari ruang baris ya. Kalau
kalau ini ditranspos ya dari ruang baris matriks A ya. Tetapi basis itu tidak merupakan subhimpunan dari baris-barisnya ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah subhimpunan dari himpunan ini, kita harus menggunakan kolom ya, tidak menggunakan baris ya. Jadi itulah sebabnya mengapa di sini digunakan U1, U2, U3, U4 itu dijadikan kolom ya. Pertanyaannya, mengapa kok U1, U2, U3, U4 itu tidak dijadikan baris saja? Ya, boleh apa tidak kalau baris pertama ini, baris kedua ini, baris ketiga ini, baris keempat ini baris ya. Ini kan kolom ya. Apakah boleh baris ya? Tidak boleh. Tidak bisa menjawab pertanyaan ini ya. Kalau ini kamu jadikan baris, lalu kamu mencari W adalah ruang baris dari U1 dari matriks yang kamu bentuk itu ya. Kemudian mencari basisnya dari ruang baris menggunakan matriks echelon. Ya, baris-baris yang tak nol dari matriks echelon itu merupakan basis ya dari ruang baris echelon maupun ruang baris matriks semula ya, karena ruang barisnya sama ya. Tetapi baris-baris yang tak nol itu adalah baris-baris dari matriks echelon ya, bukan baris-baris dari matriks A ya. Jadi basis itu bukan subhimpunan dari ini ya. Bukan subhimpunan dari ini. Coba saya tulis ya, mungkin ada yang belum jelas maksudnya ya. Nah, saya tidak membentuk U1, U2, U3, U4 itu sebagai kolom, tapi sebagai baris. 1, min 1, 2, 2. Ya. Baris. Lalu baris kedua, min 3, 4, 1, min 2. 0, 1, 7, 4, min 5, 7, 4, min 2. Ya. Nah, jadi kalau di sini U1 kolom, U2 kolom, U3 kolom, U4 kolom. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah boleh U1, U2, U3, U4 itu kita jadikan baris, ya kan? Dengan perkataan lain, kalau dikaitkan dengan pertanyaan Dustin kemarin, apakah boleh ini kita transpose, ya? Ini ditranspose jadi ini. Ya. Apakah kalau U1, U2, U3, U4 itu baris, apakah bisa menjawab pertanyaan ini ya? Subhimpunan dari ini yang membentuk basis dari subruang B yang dibangun oleh 4 vektor tersebut ya. Nah, kalau ini baris, maka W adalah ruang baris ya. Kalau ini baris, W di sini adalah ruang baris ya. Ruang baris dari matriks A ya. Cara mencari basisnya bagaimana? Cara mencari basisnya kalau
menggunakan ruang baris. Kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, ini A ini kita ubah menjadi matriks echelon ya, dengan eliminasi Gauss-Jordan, yaitu OBE sebanyak bertiga ya. Jadi A itu kita ubah menjadi matriks echelon ya. Kemudian matriks echelon ini yang terdiri dari 4 baris ya. Ini ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Ya. Nah, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Jadi baris tak nolnya ada 2 ini ya. Nah, baris tak nol ini menurut teorema kemarin ya yang sudah kita pelajari, ini baris tak nol ini merupakan basis ya dari V, di mana V adalah ruang baris dari A ya. V adalah ruang baris dari A. V-nya V apa? V-nya V ini ya. V ini, V ini ya. Karena kita menggunakan baris di sini ya. Nah, jadi ketemu basisnya ya. Dimensinya 2. Jadi peringkat baris dari A 2 ya. Jadi kalau ditanya dimensi dari W, kita tahu dimensinya 2 ya, seperti ini tadi ya. Dimensinya 2 ya. Tetapi basisnya dari ruang baris adalah vektor ini dan vektor ini, yaitu vektor tak nol dari matriks echelon ya. Basisnya ini. Nah, ini 2 ini bukan merupakan subhimpunan dari 4 ini ya. Ini berbeda, ini berbeda ya. Ini dari ini berbeda karena sudah dirubah dengan OBE ya. Jadi baris 1 dan baris 2 itu kemungkinan besar sudah tidak sama lagi dengan ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan kalau dirubah menjadi echelon ya, kemungkinan besar baris satunya ini masih sama, baris 2-nya udah berubah ya. Nah, jadi tidak menjawab pertanyaan ini ya, karena pertanyaannya basisnya adalah subhimpunan dari ini, berarti basisnya adalah salah satu atau 2 atau 3 atau 4 dari U1, U2, U3, U4 ya. Jadi dimensinya itu ketemu, yaitu 2, tapi basisnya juga ketemu ya, yaitu ini dan ini, tetapi tidak menjawab pertanyaan ini ya, karena basis yang kamu temukan ini bukan subhimpunan dari ini ya, bukan vektor-vektor ini basisnya, tetapi vektor-vektor di matriks echelon ya. Nah, itulah sebabnya mengapa pertanyaan ini dijawab dengan membentuk matriks yang U1, U2, U3, U4 dijadikan kolom ya.
tidak dijadikan baris. Ya, kalau dijadikan baris tidak ketemu ya. Kalau dijadikan kolom dengan algoritma di atas ketemu ya, yaitu kolom 1 dan kolom 2, yaitu U1 dan U2. Oke. Ada pertanyaan? Ya, jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan Justin dan sekaligus menjawab pertanyaan mengapa matriks A ini dibentuk dengan menjadikan U1, U2, U3, U4 itu kolom. Ya, mengapa tidak baris ya? U1, U2, U3, U4 ini mengapa tidak dijadikan baris? Ya, kalau dijadikan baris tidak bisa. Ya, harus menggunakan kolom. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke bab 5. Ganti bab ya, ganti topik sekarang. Topiknya apa? Topiknya adalah di buku disebut hasil kali titik. Ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya ini bukan terjemahan ya, tapi terjemahan di Howard Anton juga hasil kali titik. Ya. Ini adalah bahasa Inggrisnya inner product. Ya. Inner product. Ya. Inner product. Produk itu bahasa Indonesianya adalah perkalian ya. Produk itu sama dengan multiplication. Ya. Produk inner itu itu dalam ya. Perkalian dalam. Ya. Jadi saya tidak maaf. Inner product itu nanti kalau di ruang vektor ya. Kalau di Rn itu namanya adalah dot produk ya. Dot itu titik ya. Dot produk. Ya, dot produk. Nanti kalau kita buat umum di ruang vektor pada umumnya, namanya kita ganti menjadi inner product. Ya, inner product. Inner product itu kalau ruang vektornya ruang vektor umum ya. Kalau ruang vektornya ruang vektor khusus Rn ini ya, Rn, perkalian ini disebut perkalian titik ya.
atau bahasa Inggrisnya adalah dot product ya. Jadi saya lebih suka menggunakan istilah perkalian ya daripada hasil kali. Ya. Perkalian titik ya. Perkalian titik di Rn ya. Kalau hasil kali itu seakan-akan yang dibicarakan adalah hasil dari perkalian. 2 kali 3 hasilnya 6 ya. Padahal yang kita bahas itu bukan pertama-tama hasilnya, yang kita bahas adalah operasi perkalian. Ya, operasi perkalian. Nah, yang disebut perkalian titik, tetapi ini khusus di Rn. Nah, apakah di kuliah aljabar linear elementer sudah dibahas atau belum perkalian titik ini? Belum, Romo. Belum ya? Belum. Oke. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, di Rn ini sudah kita definisikan 2 operasi ya. Di Rn ini sudah kita definisikan 2 operasi ya. Coba saya tulis di sini ya. Operasi yang sudah kita bahas di Rn itu ada 2 ya. 1 operasi jumlahan ya, menjumlahkan 2 vektor ya. Misalkan U sama dengan 1, 2, 3, V sama dengan 4, 5, 6, U ditambah V sama dengan berapa, Vito? U tambah V sama dengan 5,7,9. Betul sekali. Ya, itu sudah kita bicarakan semester yang lalu. Ya, 2 perkalian dengan skalar. Ya, yaitu contohnya U sama dengan 1, 2, 3, S sama dengan min 2, SU sama dengan siapa yang mau menjawab? Min 2, min 4, min 6. Renat? Berapa? Min 2, min 4, min 6. Min 2, min 4, min 6. Oke. Nah, ini sudah kita bicarakan ya.
di kuliah aljabar linear elementer, ya, menjumlahkan dua vektor di Rn, mengalihkan vektor dengan bilangan real, ya. Nah, sekarang kita mau menambah satu operasi lagi, ya. Sekarang kita mau menambah satu operasi lagi, ya. Nah, operasi apa ini? Perkalian titik namanya, ya. Perkalian titik, ya. Nah, perkalian titik ini beda, ya, dengan perkalian dengan skalar, ya. Perkalian titik ini beda dengan nomor 2 ini, ya. Kalau nomor 2 skalar dikalikan vektor hasilnya vektor, ya. Ini vektor tambah vektor hasilnya vektor. Vektor di R3 tambah vektor di R3 hasilnya vektor di R3. Bilangan real kali vektor di R3 hasilnya vektor di R3, ya. Nah, kalau perkalian titik tidak, ya. Perkalian titik itu vektor dikalikan vektor, ya, tidak dikalikan skalar. Vektor dikalikan vektor hasilnya skalar. Nah, itu, ya. Nah, perkalian titik. Perkalian titik, kalau kamu punya ini U di Rn, V di Rn, U1, U2, UN, V1, V2, Rn, U dikalikan V, ya, hasilnya bukan vektor tapi skalar, ya. Yaitu skalar apa? U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3 ditambah UN kali Vn, ya. Ini adalah bilangan real, ya. Ingat U1, U2, UN ini bilangan real, V1, V2, Vn bilangan real. Jadi kalau U1 kali V1 ya bilangan real, ya. U2 kali V2 bilangan real. Bilangan real tambah bilangan real, ya. Jadi hasil dari perkalian titik ini adalah bilangan real, ya. Nah, ini bedanya, ya, menyolok sekali. Kalau tadi vektor tambah vektor adalah vektor, vektor kali skalar adalah vektor. Kalau sekarang vektor kali vektor sama dengan bilangan real, ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau kamu mempunyai ini, kembali ke nomor 1 di atas, U sama dengan 1, 2, 3 kali P 4, 5, 6 U kali titik P sama dengan ajeng U kali titik V sama dengan misal ajeng apa yang keras 32 Romo. satu persatu. Oh, 1 dikali 4 sama dengan 4. Kali 4
Ditambah 2 kali 5. Ditambah 3 kali 6. sama dengan 4 ditambah berapa? 10. Tambah berapa? Ditambah 18. Sama dengan berapa? 32. 32. Nah, bilangan real ya. Jadi perkalian titik ini istimewa karena vektor dikali vektor hasilnya bukan vektor ya, tetapi bilangan real ya. Jadi ini operasi yang berbeda sekali dengan yang sudah kita pelajari jumlahan dan perkalian dengan skala ya. Berbeda sekali dengan dua yang sudah kita pelajari ya. Nah, ini adalah ini ya, perkalian titik dua vektor di Rn U dan V sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah UN kali Vn suatu bilangan real ya. Nah, perkalian titik ini sangat berguna karena dengan perkalian titik ini kita akan dapat mendefinisikan sifat-sifat geometri dari vektor di Rn ya. Sampai sekarang kita belum pernah membicarakan sifat geometri dari vektor ya. Yang kita bicarakan adalah sifat-sifat aljabar yaitu jumlahan dan perkalian dengan skala ya. Sifat geometrinya itu belum pernah kita bicarakan dan sifat geometri itu sangat dipakai di dalam fisika ya. Sifat geometri itu dipakai di dalam fisika ya. Nanti akan kita lihat ya bahwa menggunakan operasi perkalian skalar ini kita dapat mendefinisikan panjang vektor. Oh, vektor punya panjang ya. Nah, kita dapat mendefinisikan sudut ya, antara dua vektor. Berarti kita bisa mendefinisikan arah dari vektor. Ya. Lalu kita bisa kalau ada sudut berarti kita bisa mendefinisikan ortogonal ya. Nah, inilah yang judulnya ini ya, ortogonal. Ortogonal ini tegak lurus ya. Ortogonal ini adalah sudut 90 derajat antara dua vektor ya. Ini sudutnya. Lalu yang terakhir kita juga bisa mendefinisikan jarak ya. Dua vektor itu jaraknya berapa ya. Nah, itu semua konsep geometri kan. Ada panjang, ada sudut, ada tegak lurus, ada jarak. Ya, semua itu konsep geometri yang kamu pelajari di geometri Euclides ya. Nah, itu tidak bisa kita definisikan konsep-konsep itu kalau kita tidak mempunyai perkalian titik ini. Ya. Jadi karena adanya perkalian titik, kita bisa mempelajari sifat-sifat geometri dari vektor-vektor di Rn. Ya. Oke. Nah, sebagai langkah pertama kita ingin membuktikan. Nah, ini teorema ya. Kalau ini teorema, ini definisi. Di bawahnya ini teorema ya. Nah, kalau ini adalah definisi dari perkalian titik ya. Ini adalah teorema ya, karena ini dibuktikan ya.
Kalau ini disepakati ya, disepakati, ditentukan bahwa perkalian skalar itu dikerjakan demikian ya. Koordinatnya dikalikan, koordinat serta dikalikan lalu dijumlahkan. Ya. Ini perjanjian ya, tidak dibuktikan. Kalau ini dibuktikan ya, jadi ini boleh disebut suatu teorema ya, meskipun di buku ini tidak ditulis teorema, tapi ini adalah teorema ya. Sebab proposisi ini kebenarannya dibuktikan ya. Jadi perkalian titik itu mempunyai 5 sifat ya. Pertama, bersifat komutatif, U kali V sama dengan V kali U. Kedua, bersifat distributif, U kali V ditambah W sama dengan U kali V tambah U kali W. Ketiga, bersifat homogen, SU kali V sama dengan SU kali V. Kemudian sifat yang keempat, sifat non negatif, U kali dirinya sendiri ya. U kali dirinya sendiri tidak pernah negatif. Ya. Lalu yang terakhir, U kali dirinya sendiri itu sama dengan bilangan real 0 jika dan hanya jika U adalah vektor 0. Ya. 5 sifat dari perkalian titik yang buktinya itu sangat mudah sekali dikerjakan ya. Yang buktinya itu sangat mudah sekali dikerjakan ya. Nah, misalkan U-nya ini U1, U2, UN, V-nya ini, nah, maka U-nya ini, V-nya ini, maka jadi yang pertama, buktinya sangat mudah dikerjakan ya. Kamu bisa mengerjakannya sendiri ya. Oke. Satu, U kali V sama dengan U1 V1 ditambah titik-titik UN VN ya. U1 itu bilangan real, V1 itu bilangan real, U1 kali V1 itu perkalian bilangan real yang bersifat komutatif ya. Perkalian bilangan real itu bersifat komutatif ya. Jadi sama dengan V1 U1 titik-titik VN UN ya. Sama dengan V kali titik U ya. Gampang sekali ya, karena perkalian bilangan real bersifat komutatif ya. Sedangkan perkalian titik itu didefinisikan menggunakan perkalian bilangan real. Jadi sifat-sifat perkalian bilangan real itu diwarisi oleh perkalian titik ini ya. Sifat komutatif distributif ini sifat bilangan real ya, yang diwariskan kepada
perkalian titik ini ya. Jadi kalau misalkan W itu sama W kalau misalkan W sama dengan W1, W2, titik WN, ya, maka U kali titik V ditambah W sama dengan U kali titik U-nya adalah U1, U2 sampai UN, ya, kali titik vektor apa? Siapa yang tahu? Nanda Nurienda coba. U titik kali V tambah W kan? V tambah W sama dengan apa Nanda? V-nya ini, W-nya ini. V-nya ini, V-nya ini. Jadi V tambah W apa Nanda? Ya, silahkan Nanda. V tambah W seperti itu. Operasi jumlahan nomor 1 tadi. V1 tambah W1. Apa? Yang keras? V1 tambah W1. Betul, V1 ditambah W1, koma. V2 tambah W2. V2 ditambah W2, betul sekali, titik-titik. Koma. Vn tambah Wn. Vn ditambah Wn, betul. Ya. Oke, ini ada 2 vektor ya. Ini ada 2 vektor. Vektor ini dikali titik vektor ini. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke definisi perkalian titik ini ya. Definisi perkalian titik ini ya. Kita kembali ke sini ya. U kali titik V sama dengan ini. Definisinya ya. Nah, kemudian kita terapkan di sini sama dengan kameranya dinyalakan. Kamera mana mengikuti kuliah sambil mematikan kamera? Norberta Nadur, silahkan. Vektor ini kali titik vektor ini hasilnya apa? Vektor ini kali titik vektor ini. Menurut ya U1
Bentar, saya tulis sebentar. U1 kali V1 tambah W1. oke, V1 ditambah V1 terus Koma koma U2 tambah bah, U2 U2 kali V1 tambah W1. W2 lah, V2 tambah W2. V2 tambah W2 tambah titik-titik terakhir UN N kali VN tambah WN. Vn ditambah Vn. Oke. Ya. Nah, ini saya hapus. Ini adalah U1 tadi ya. U1. Nah, sekarang kita perhatikan U1, V1, W1 semua bilangan real. Bilangan real mempunyai sifat distributif ya. Bilangan real mempunyai sifat distributif. Jadi ini sama dengan apa? Regina Valencia. U1 kali V1, W1 sama dengan apa? Bilangan real ini ya. U1 kali V1 tambah U1 kali W1 plus. U1 kali W1. Oke, ditambah. Terus? Ditambah U2 kali V2. U2 kali V2. Tambah U2 kali W2. Tambah U2 kali W2. Ditambah titik-titik. Ditambah UN. Kali apa? Kali VN. N kali Vn, betul. Ditambah UN kali WN. Vn ya. Sama dengan sekarang siapa yang tahu sama dengan apa? Ya. Nah, sekarang yang UV kita kumpulkan ya. Ini bilangan real tambah bilangan real tambah bilangan real tambah bilangan real ya. Jumlahan bilangan real itu komutatif ya. Jadi tempatnya boleh dibalik ya. U tambah P sama dengan P tambah U ya. A tambah B sama B tambah A. Jadi boleh dibalik karena jumlahan bilangan real ya. Karena jumlahan bilangan real. Lalu yang UV kita kumpulkan ya. Ini ada UV, ini ada UV, ini ada UV. Kita kumpulkan. Yang UV kita kumpulkan, yang UV kita kumpulkan ya. Jadi menjadi U1V1 ditambah U2V2 ditambah titik-titik ditambah apa? Brigita Audina. Titik-titik ditambah apa? UNVN. UNVN ya. Nah, kemudian U1W1 ditambah U2V2 ditambah titik-titik UNVN ya. Nah, jadi yang kita lakukan ini apa? Yang kita lakukan ini adalah menggunakan sifat komutatif ya. U1 ini U1W1 dengan U2V2 kita tukar tempat ya.
Ini tambah ini sama dengan ini tambah ini. Ya, komutatif ya. Jadi U2V2 pindah ke sini, U1V1 pindah ke sana. Ya. Demikian juga nanti ada U3V3 tukar tempat sehingga semua UV berkumpul di sini ya. U1V1, U2V2, UNVN. Semua UV berkumpul di sebelah kanan. U1V1, U2V2, UNVN. Ini sifat komutatif yang dipakai. Ya. Oke. Nah, ada dua suku ya. Suku pertama kurung ini, suku kedua kurung ini. Sama dengan apa? Kristantinago. Kristantinago mana kameranya? Kristantinago mana? Antonius Renat mana kamera? Izin off cam Romo, sinyal saya lagi nggak stabil. Tadi sempat keluar juga. Kristantinago mana? Menghilang ya. Kristantinago menghilang. Oke. Gabriela Pascaliana sama dengan apa? Sama dengan vektor U dot vektor V Tambah ditambah vektor U dot vektor W. Betul sekali ya. Vektor U kali titik vektor V ditambah vektor U kali titik vektor W. Betul ya. Dari mana? Dari definisi ini ya. Definisi ini. Ini sama dengan U kali titik V ya. Jadi ini sama dengan U kali titik V. Ini sama dengan U kali titik V ya. Terbukti ya. Jadi U kali titik V plus W sama dengan U kali titik V ditambah U kali titik V. Ya. Gampang sekali ini. Hanya menggunakan sifat-sifat perkalian dan jumlahan bilangan real ya. Perkalian dan jumlah bilangan real bersifat komutatif, asosiatif, distributif ya. Oke. Sekarang nomor 3. Nomor 3. S U kali titik V sama dengan SU sama dengan apa? Maria Octavia Claudia. SU sama dengan apa? Perkalian vektor dengan skalar. Maria Claudia apa? S apa? SU. U-nya ini ya. U-nya ini. U-nya ini. U-nya. Jadi SU sama dengan apa? Claudia.
Tidak kedengaran suaramu. Tidak kedengaran suaranya. Sudah belum, Romo? Sudah. Ya, apa? SU sama dengan apa? S. S kali U1 Betul. di koma S kali U2 Betul. titik S koma kali UN. UN. Ya. Dot. P-nya apa? Claudia. P1, P2, PN ya. Oke. Nah, jadi kita mempunyai dua vektor ya. Vektor ini dan vektor ini dikalikan titik. Definisinya ini. Definisinya ini ya. Jadi vektor ini dikali vektor ini sama dengan apa? Alena. Vektor ini, titik vektor ini sama dengan apa? Definisi perkalian titik tadi. Silahkan Alena. Ya, Romo. Apa? Sama dengan apa? SU1 Betul. SU1 P1 ya dikalikan P1 terus ditambah betul. SU2 U2 kali V2 ditambah titik-titik SU3 3 titik terakhir SUN UN kali PN. VN. Oke. Nah, ini perkalian bilangan real ya. Ini perkalian bilangan real. Perkalian bilangan real itu bersifat komutatif, asosiatif, distributif ya. Asosiatif itu artinya kurungnya boleh digeser ya, pengelompokannya boleh diubah. Jadi SU1V1 boleh diubah menjadi apa? Martha Pramesti dengan menggunakan sifat asosiatif SU1 kali V1 sama dengan apa? Asosiatif Martha S dikali U kurung U1 V1. Betul. Ditambah S dalam kurung U2 plus U2 kali V2. Betul. Ditambah S kali UN PN. Ya, jadi ini sifat asosiatif ya. Kurungnya digeser ke kanan ya. Sifat asosiatif perkalian bilangan real bersifat komutatif, asosiatif, distributif ya. Nah, kemudian menggunakan sifat distributif. Menggunakan sifat distributif. Coba Nareswari sama dengan apa? Ini ada S, ini ada S, ini ada S. Dengan sifat distributif bagaimana? Nareswari. Maria Ivana Esti Nareswari. Distributif. S S dalam kurung U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah titik-titik UN VN. Oke. Ya, ini namanya sifat distributif ya. S-nya dikeluarkan.
Ya. Oke. Kemudian menggunakan ini sifat perkalian titik. Yang terakhir ini sama dengan apa? Cecilia Natasha. Yang terakhir ini sama dengan S kali apa? S kali kurung U vektor U, betul? U di dot vektor V. Nah, betul sekali ya. Menggunakan ini ya. Menggunakan ini U1 P1 tambah UNPN sama dengan U kali titik P. Ya, U kali titik P. Selesai ya. SU kali titik P sama dengan SU kali titik P. Ya. Terbukti nomor 3. Ya. Nomor 3 terbukti. Ya. Jadi ini disebut sifat homogen. Ya. Oke. Sekarang nomor 4. U sama dengan U1, U2, UN. Ya. U kali titik U Aribi sama dengan apa? U kali titik U sama dengan U1 ditambah U2 1 ditambah U2 kali U2 oke. ditambah titik ditambah UN dikali UN. UN kali UN ya. Sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah UN kuadrat. Ya, karena bilangan real ya, jangan lupa ya. Jangan lupa bahwa vektor U di Rn itu adalah U1, U2, U3, UN, di mana U1, U2, U3, UN ini adalah bilangan real ya. Bilangan real. Jadi ini bilangan real. Sehingga sifat-sifat bilangan real itu berlaku di sini ya. Berlaku di sini. Nah, U1 kuadrat ini adalah bilangan real kuadrat ya. Bilangan real kuadrat ya. Kalau kamu mempunyai bilangan real R, ya, kalau kamu mempunyai bilangan real R, kalau kamu punya bilangan real R, ya, maka R kuadrat bagaimana? Maka R kuadrat bagaimana? R kuadrat lebih besar dari 0. Siapa itu? Itu. Oh ya. R kuadrat tidak pernah negatif kan? Ya, bilangan kuadrat tidak pernah negatif ya. Bilangan kuadrat paling kecil itu 0 ya. Bilangan kuadrat itu paling kecil 0 atau positif ya, tidak bisa negatif.
Jadi ini non negatifnya U1 kuadrat tidak negatif, U2 kuadrat tidak negatif, UN kuadrat tidak negatif. Ya. Tidak negatif tambah tidak negatif bagaimana? Ya, kalau positif tambah positif, positif. Positif tambah 0, positif. Kalau 0 tambah 0, 0. Ya. Jadi positif atau 0 itu kalau dijumlahkan hasilnya positif atau 0. Ya. Coba kalau ditulis ya. Positif atau 0. Ya. Positif atau 0. Positif ditambah, oh maaf. Positif atau 0 ditambah positif atau 0. Ya. Ada berapa kemungkinan? Positif ditambah positif. Ya. Positif ditambah 0. 0 ditambah positif. 0 ditambah 0. 4 kemungkinan kan? Positif tambah positif berapa? Positif. Ya. 0 ditambah positif berapa? Positif. Ya. Positif ditambah 0 positif, 0 ditambah positif, positif. Ya. 0 ditambah 0, 0. Ya. Jadi hasilnya selalu positif atau 0. Ya. Hasilnya positif atau 0 ditambah positif atau 0 hasilnya selalu semua kemungkinan positif atau 0. Ya, positif atau 0. Ya. Nah, jadi positif atau 0 ditambah positif atau 0 hasilnya selalu positif atau 0. Ya. Tidak bisa negatif ya, hasilnya tidak bisa negatif. Ya. Jadi kesimpulannya positif atau 0 ditambah positif atau 0 ini hasilnya selalu positif atau 0. Ya. Karena kuadrat itu positif atau 0, berarti positif atau 0 ditambah positif atau 0 ditambah positif atau 0 hasilnya tetap positif atau 0. Ya. Nah, itu nomor 4 ya, sudah terbukti nomor 4. Oke. Sekarang nomor 5. Terakhir nomor 5 ya. Nah, nomor 5 ini jika adanya jika ya. Jika adanya jika.
Berarti dari kiri kanan dan dari kanan ke kiri. Ya, kita mulai dengan dari kanan ke kiri. Jadi kita mulai dengan premisnya vektor U sama dengan vektor 0. Ya. Sama dengan 0,0,0. Ya. Maka U kali titik U sama dengan U kali titik U sama dengan Lucia Grandita. U sama dengan 0 sama dengan 0,0,0. Jadi U kali titik U sama dengan berapa? Lucia Grandita. 0, Ya. 0 tambah 0 tambah 0. 0 kali 0 kan? Iya. 0 kali 0. Ditambah Tambah 0 kali 0. Tambah 0 kali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ya. Jadi dari kanan ke kiri terbukti. Ingat ya, dalam kuliah landasan kita pelajari kalau membuktikan jika dan hanya jika itu 2 langkah ya. Dari P maka Q, dari Q maka P. Ya. Ini kita mulai dari Q maka P ya, dari sini maka ini. Dari sini ya. Maka panahnya dari kanan ke kiri ya. Kita mulai dengan premisnya ini. U sama dengan 0. Lalu konsekuennya U kali titik U sama dengan 0. Ya. Nah, jadi dari kanan ke kiri sudah terbukti. Ya. Sekarang tinggal dari kiri ke kanan ya. Sekarang tinggal dari kiri ke kanan ya. Premisnya apa? Premisnya adalah U kali titik U sama dengan bilangan real 0 ya. Nah, kita buktikan bahwa U itu vektor 0 ya. Melihat ya, ini sekarang premisnya ini ya, premisnya ini. Bila ini, maka ini. Jadi ini anteseden ini sebagai premis ini ya. U kali titik U sama dengan bilangan 0, maka U sama dengan 0 ini kita buktikan. Ya. Nah, kita hitung ya. U kali titik U tadi sudah dihitung di sini. Ya. U kali titik U tadi sudah dihitung di atas ini ya. Nih. U kali titik U sudah dihitung di sini ya. Tadi U kali titik U tadi sudah kita hitung sama dengan U 1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah titik-titik UN kuadrat ya. Nah, dengan catatan U masing-masing ini di mana tadi sudah kita lihat bahwa bilangan kuadrat ini UI
kuadrat itu tidak bisa negatif ya. UI kuadrat positif atau 0 ya. Nah, kalau ada ya, ini kan UI kuadrat ini kan boleh positif, boleh 0 ya. Nah, kalau ada di antara U1, U2 kuadrat, UN kuadrat ini yang positif, kalau ada yang positif, atau kalau mau lengkap ya pakai andekan ya. Kalau mau lengkap pakai andekan. Andaikan ini bukti tidak langsung ya, menggunakan kontradiksi. Andaikan, oh ini kurang sama dengan 0 ya, diketahui sama dengan 0. Diketahui ini sama dengan 0 ya. Premisnya U kali titik U sama dengan 0 ya. Andaikan ada UI kuadrat yang positif. Ya. UI, I itu dari 1 sampai N ya. I itu dari 1 sampai N ya. Itu apa? Itu 1, 2 sampai N ya. Andaikan ada itu artinya salah satu dari UI kuadrat ini sekurang-kurangnya 1 ya, yang positif. Ini kan boleh positif, boleh 0 ya. Andaikan ada yang positif ya. Sebut misalkan U1 positif ya. Lainnya 0. Positif ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 positif. Positif ditambah positif atau 0 positif ya. Nah, andaikan ada salah satu suku ini yang positif, maka apa? Akibatnya apa? Akibatnya jumlahan ini, maka jumlahan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah UN kuadrat positif ya. Kalau ada salah satu yang positif, suku-sukunya, lalu ditambah suku yang lain, boleh positif, boleh 0, hasilnya mesti positif ya. Karena positif tambah positif adalah positif, positif tambah 0 juga positif. Ya. Hasilnya adalah positif. Nah, padahal premisnya apa? Padahal premisnya jumlahan ini 0 ya. Jumlahan ini 0. Kalau ada salah satu yang positif, jumlahan ini menjadi positif. Jadi kontradiksi. Jadi tidak mungkin ada salah satu. Ya. Jadi ini menghasilkan kontradiksi karena jumlahan itu premisnya adalah sama dengan 0 ya. Tidak lebih besar 0 tapi sama dengan 0.
Nah, kalau kontradiksi berarti pengandaian ini salah. Ya. Kalau pengandaian ini salah berarti tidak ada. Ya. Kalau andaikan ada berarti tidak ada. Ya. Berarti pengandaian itu salah berarti tidak ada. Ya. Tidak ada UI kuadrat yang positif. Ya. Berarti semua UI sama dengan apa? UI kuadrat itu positif atau nol. UI kuadrat positif atau nol. Tidak ada UI kuadrat yang positif. Jadi UI kuadrat harus bagaimana? Skolastika. Mana skolastika? Kok hilang? Skolastika hilang. Sekali lagi, tidak ada UI kuadrat ini, tidak ada UI kuadrat ini yang positif. Sebab apa? Sebab andaikan ada, jumlah ini menjadi positif. Nah, padahal jumlah ini harus nol. Ya, harus nol. Jadi tidak ada suku ini yang positif. Tidak ada suku ini yang positif. Ya. Nah, kalau tidak ada yang positif, lalu bagaimana William? Suku-suku ini tidak ada yang positif. Lalu bagaimana kesimpulannya? Kalau yang nggak ada yang positif, berarti dia harus nol. Nol semua kan? Iya. Karena tidak ada. Ya. Tidak ada berarti kan kemungkinannya positif atau nol. Ya. Kalau tidak ada yang positif, berarti semua nol ya. Karena ini hanya mungkin positif atau nol. Ini tidak positif, ini tidak positif, tidak positif, tidak positif. Jadi ini nol, ini nol, ini nol, ini nol. Ya. Nah, itulah kesimpulannya ya, tidak ada UI kuadrat yang positif. Berarti apa? Berarti UI sama dengan 0. Ya, UI sama dengan 0 untuk semua I. Ya, untuk semua I. I-nya dari 1 sampai N. Ya. Jadi berarti UI sama dengan 0. U1 0, U2 0, U3 0. Ya. Berarti U sama dengan U1, U2 sampai UN. Ya. U1-nya adalah 0, U2-nya 0, U3-nya 0, UN-nya 0. Berarti ini adalah vektor 0. Ya. Jadi tidak ada UI yang positif, berarti semua UI sama dengan 0 ya. Berarti U1 0, U2 0, UN 0, berarti U adalah vektor 0 ya. Nah, itulah bukti dari kiri ke kanan ini ya, dari kiri kanan. Jika U kali titik U sama dengan 0, maka U itu adalah vektor 0 ya. U adalah vektor 0.
Oke. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir sekarang menulis U dan V, U dan V U dan V ini ya. Dulu sudah pernah kita lihat U dan V ini dapat ditulis sebagai ini ya. Ini namanya pasangan terurut ya. Ini pasangan terurut, tapi juga U dan V ini dapat ditulis sebagai matriks ya, sebagai matriks. U kalau ditulis sebagai matriks berapa kali berapa? Matriks berapa kali berapa? Mutiara Trisnawati. Berapa baris, berapa kolom? U ini mau saya tulis sebagai matriks. Berapa baris, berapa kolom? Mutiara. M baris dan N kolom. N baris, N kolom. N baris dan kolomnya berapa? Kolomnya berapa, Mutiara? M. Oh, N. Ini U1, ini U2, ini N. Jadi berapa kolom ini, Mutiara? N. Kolom. Satu kolomnya. Barisnya berapa? Barisnya N. N ya. Jadi kalau ditulis dengan matriks ini adalah matriks N kali 1 ya. P-nya P1, P2, Pn ya. Ini anggota Ln ya. Ini anggota Ln ya. Ini adalah matriks N kali 1 ya. Sekarang saya tanya perkalian matriks ya. Perkalian matriks ya sekarang ya. Perkalian matriks. Coba saya tanya sekarang. Kapan dua matriks dapat dikalikan? Perkalian matriks. Siapa yang bisa menjawab? Ini semester 1 nih. Kalau dua matriks bisa dikalikan kalau bentuknya M kali N sama dikalikan dengan N kali M kali N matriks. Ya, coba secara umum dengan kalimat kalau banyaknya kolom dari matriks harus banyaknya sama kolom dari matriks pertama sama dengan banyaknya baris dari matriks kedua. Betul, ya. Banyaknya kolom dari matriks yang pertama sama dengan banyaknya kolom dari matriks kedua. Misalkan yang pertama M kali
P, yang kedua P kali N misalnya ya. Matriks M kali P bisa dikalikan dengan matriks P kali N. Banyaknya kolom dari matriks pertama sama dengan banyaknya baris dari matriks kedua ya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kalau U dan V ini dipandang sebagai matriks N kali 1, apakah U dan V bisa dikalikan dengan perkalian matriks? Bisa tidak? Apakah U dan V bisa dikalikan dengan perkalian matriks? William? Mengikuti? Tidak, Romo. Tidak. Supaya bisa bagaimana? Salah satu ditransposkan. Betul sekali ya. Nah, kalau salah satu ditranspuskan ya. Jadi kalau U itu kita transpos, kalau U itu kita transpos menjadi apa? U1, U2, UN ya. Oh, tidak pakai UN ya. UN. Ini matriks berapa kali berapa? Ini matriks kali berapa transpos ini? Siapa tahu? 1 kali N. Berapa? 1 kali Satu N. kali N. 1 kali N, betul sekali ya. Ini matriks 1 kali N. Nah, sekarang saya tanya, U transpos dengan V bisa dikalikan tidak? U transpos ini dengan V ini bisa dikalikan atau tidak? Jawab. Sudah bisa, Romo. Sudah bisa karena banyaknya kolom dari U transpos sama dengan banyaknya baris dari P ya. Ini 1N, ini N1 ya. Kalau M kali P dikalikan dengan P kali N, hasilnya matriks berapa kali berapa? N kali N, Romo. M kali N ya, M kali N. Nah, sekarang kalau U transpos dikalikan V, hasilnya matriks berapa kali berapa? 1 kali 1. 1 kali 1. Matriks 1 kali 1 itu apa? Skalar. Ya, skalar ya. Matriks 1 kali 1 adalah bilangan real ya. Jadi kalau sekarang kamu kalikan U transpos, ribet ya kalau nulisnya pakai ini itu, wah. Beda dengan kalau di papan tulis ini nulisnya ribet sekali. U transpos matriks ya dikalikan matriks V sama dengan
U1, U2, titik-titik UN dikalikan matriks V. V1, V2, Vn ya. Nah, sekarang perkaliannya perkalian matriks ya. Nah, ini perkalian matriks ya. Ingat mengalihkan dua matriks bisa ya. Sama dengan apa ini? Skolastika. Matriks ini kali matriks ini sama dengan apa? Matriks ini kali matriks ini sama dengan apa? Mana? Skolastika ada enggak? Skolastika ini masuk keluar terus ya. Oke. Desinta, ini ada matriks, ini ada matriks. Hasil kalinya apa? Desinta. Sama dengan U1 kali V1. Bentar, saya tulis di sini sama. Ini perkalian matriks loh ya. Kamu mengalihkan dua matriks ya. Ya. U1 kali V1 terus Ditambah U2 kali V2. Ditambah titik-titik sampai ditambah UN dikali VN. Ini sama dengan apa? Sama dengan vektor U kali titik vektor V. Betul sekali ya. Nah, inilah yang apa dikatakan di sini ya. Kalau kamu menulis U dan V itu sebagai vektor, maka U titik V dapat ditulis sebagai U transpos kali V, di mana U transpos adalah matriks, V adalah matriks. Ya, mengerti? Ini U transpos V sama dengan U kali titik V. Ya, kali titik V. Ya, jadi definisi perkalian titik ini dapat ditulis sebagai perkalian matriks ya, sebagai perkalian matriks. Nah, ini ya, ini yang dikatakan ditulis dalam bentuk matriks ya, ditulis dalam bentuk matriks ya. Perhatikan ini dengan ini berbeda ya. Perhatikan ini dengan ini berbeda. Bedanya di mana? Ini pasangan terurut. Nah, pasangan terurut itu ciri-cirinya pakai koma ya. U1, U2, UN ya. Kalau matriks tidak pakai koma ya, tidak ada matriks pakai koma ya. Matriks U1, U2, U3, UN ya. Jadi ini matriks, ini pasangan terurut ya. Bedakan, itu berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Jadi kita bisa menulis U kali titik V itu sebagai perkalian titik antara dua pasangan terurut. Juga bisa menulis U titik V itu sebagai perkalian matriks U transpos kali matriks V ya.
dengan U transpose menyatakan transpose dari matriks U, dan ruas kanan adalah perkalian matriks. Ini perkalian matriks, ya. Oke, waktunya udah habis. Apakah ada pertanyaan? Skolastika in out Zoom-nya karena wifi di rumah sedang bermasalah. Mana Skolastika? Ada nggak Skolastika? Apakah ada yang mau bertanya? Sampai sekian ya. Jadi kita baru mempelajari definisi perkalian titik, 5 sifat dari perkalian titik, dan cara menyajikan perkalian titik sebagai perkalian dua matriks. Ya. Oke. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan mulai mendefinisikan panjang vektor, sudut antara dua vektor, ya, kemudian tegak lurus, kemudian jarak antara dua vektor. Semua konsep geometri yang kamu pelajari di geometri Euclides. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Besok pagi tidak ada pertemuan formasi cerdas humanis. Sebagai gantinya, saya persilahkan untuk mengikuti pelantikan rektor Sanata Dharma yang baru, yaitu Romo Bagus Laksana, yang besok akan dilantik menjadi rektor menggantikan rektor Pak Eko Priyatmo di Melican, ya, di auditorium Melican yang bisa diikuti melalui YouTube, ya, yang linknya sudah saya tuliskan di LMS. Ya, silakan mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Oke, terima kasih.